Assalamualaikum teman, welcome to channel Bubun Beauty Care. Alhamdulillah akhirnya Bubun dan keluarga Bubun berkesempatan untuk jalan-jalan ya ke jalan tol Pekanbaru Dumai. Untuk melewati jalan tol Pekanbaru Dumai, kalau kita dari Pekanbaru maka kita harus melewati Rumbai ya teman-teman. Untuk ke Rumbai kita mesti melewati yang namanya Jembatan Siak. Nah, Jembatan Siak ini yang Bubun lewati adalah Jembatan Siak 1 dan di seberang sana adalah Jembatan Siak 2. Nah, teman-teman, ternyata di Rumbai banyak banget perubahannya ya. Bubun udah lama banget gak ke Rumbai. Dulu Bubun tempat kuliah di Politeknik Kalteng Riau di angkatan tahun 2001 ya, tamatnya 2005. Memang dulu bolak-balik ke Rumbai. Nah, akhir-akhir ini Bubun udah jarang banget ke Rumbai dan alhamdulillah kaget banget dengan perubahan Rumbai yang makin keren aja. Dari Simpang 4 Rumbai kita terus jalan. Nah, di sini kita bakal ketemu tempat olahraga ya, Stadion Olahraga Rumbai dan juga ada taman di Rumbai juga. Nah, kamu kalau misalnya mau ke jalan tol Pekanbaru Dumai pasti melewati Rumbai ya, teman-teman. Nah, sekarang kita sudah masuki Simpang Bingung dan ada taman ya di sini di Simpang Bingung ini. Kalau dulu kenapa namanya Simpang Bingung? Karena tidak ada rambu-rambu dan membingungkan ya, teman-teman. Nah, kalau sekarang sudah ada taman, sudah ada rambu sebagai penanda dan itu membuat kita jadi tidak bingung. Nah, teman-teman, kami berangkatnya dari jam setengah 10 dari Rumbai menuju jalan tol Pekanbaru Dumai. Stay tune ya. Teman-teman, kalau ke jalan tol jangan lupa bawa uang elektronik atau e-money. Di sini kami memakai Brizi dari Bank BRI untuk e-money pembayaran jalan tol Pekanbaru Dumai. Nah, teman-teman, kita mulai memasuki jalan menuju gerbang jalan tol Pekanbaru Dumai. Nah, ini adalah jalan menuju gerbang jalan tol Pekanbaru Dumai ya, teman-teman. Alhamdulillah akhirnya kita nyampe ke gerbang jalan tol Pekanbaru Dumai. Nah, di sini kita akan bayar uang tolnya ya, teman-teman, dengan menggunakan e-money tadi. Cara membuka gerbang tol itu gampang banget ya, teman-teman. Kita hanya menempel kartu e-money kita di mesin tol yang udah disediain. Nah, di sini kita tempel. Nah, ketika untuk membuka gerbang pintu tol, saldo kita tidak terpotong sama sekali. Nah, saldo e-money kita akan terpotong ketika kita sudah nyampe di gerbang tol berikutnya. Nah, baru akan terpotong. Untuk Pekanbaru Dumai, untuk jalan tol Pekanbaru Dumai itu tarifnya Rp900 per kilometer menurut informasi yang Bubun dengar ya. Nah, jadi totalnya itu sekitar Rp118.000. Jadi kalau misalnya kamu pulang pergi lewat jalan tol Pekanbaru Dumai, berarti kamu harus menyediakan saldonya kali 2 ya. 118.000 kali 2 atau kurang lebih kamu sediain aja 250.000 ya, teman-teman. Untuk kamu yang mau ke Minas lewat jalan tol Pekanbaru Dumai, nah belok kiri di sana ada juga gerbang tol. Nah, kamu juga harus tempel e-cardnya, e-money cardnya, dikenakan biaya juga. Untuk kecepatan minimum di jalan tol adalah 60 km per jam dan kecepatan maksimumnya adalah 80 km per jam dan jalan tol Pekanbaru Dumai ini diawasi oleh CCTV. Sedangkan jarak tempuh jalan tol Pekanbaru Dumai itu kurang lebih 131 km ya, teman-teman, dan butuh waktu sekitar 1,5 jam. Tadi kita mulai dari jam setengah 10, kira-kira nyampe jam berapa ya? Nah, teman-teman, Bubun pindah posisi duduk ya supaya gampang nge-shoot pemandangan di jalan tol Pekanbaru Dumai ya. Nah, di sini kita lihat nih pemandangannya kebanyakan didominasi oleh kelapa sawit ya. Pekanbaru atau Riau ya, umumnya itu dikenal sebagai penghasil kelapa sawit ya yang terbesar. Jadi di sini banyak banget kelapa sawit tuh. Teman-teman bisa lihat ya, sepanjang jalan tol ini didominasi oleh pemandangan kelapa sawit. Nah, di jalan tol Pekanbaru Dumai ini kita melihat hanya pemandangan kelapa sawit aja di pinggir jalan, nggak ada bengkel, nggak ada resto atau apapun. Jadi gimana nih kalau misalnya mobil kita rusak? Nah, kalau mobil kita rusak, nanti ada petugas jalan tol akan membantu kita dengan membawa mobil derek ya. Jadi mobil kita diderek. Sekarang kita sampai di rest area yang pertama ya, teman-teman. Jadi kami mau lihat dulu kondisi rest areanya gimana. Kalau misalnya rest areanya rame, kami lanjut perjalanan. Namun kalau
areanya agak sepi, mungkin kami singgah. Jadi rest area ini tempat peristirahatan pengguna jalan tol. Di rest area tersedia fasilitas musola, toilet, mungkin ada juga minimarket ya, ada resto kecil, rumah makan kecil ya, dan juga sepertinya ada pom bensin. Jadi buat kamu yang mau isi bensin, kamu bisa isi di rest area yang pertama ini. Nah, sepertinya rame banget ya teman-teman, banyak yang singgah, jadi kami memutuskan untuk lanjut perjalanan. Nah, kalau kamu mau ke Duri lewat jalan tol Pekanbaru Dumai itu juga bisa. Jadi nanti di jalan tol ini ada belokan yang ke kiri. Nah, yang ke kiri itu adalah jalan menuju ke Duri. Nah, di sana juga ada gerbang tol dan tetap kamu menggunakan kartu e-money. Nah, ini dia jalan tol menuju ke Duri ya teman-teman, jadi lebih dekat lagi. Nah, teman-teman, akhirnya kami nyampe lagi ke rest area yang kedua ya. Nah, jarak antara rest area 1 dan rest area kedua itu kurang lebih 40 kilometeran. Nah, di sini kita temui itu banyak, ada Indomaret, ada kafe-kafe, ada toilet, ada musola, dan ramai juga ternyata yang singgah di rest area yang kedua. Sehingga kami memutuskan untuk lanjut perjalanan. Alhamdulillah, akhirnya kita nyampe juga di gerbang tol Dumai dan kita mesti tempelkan kartu e-money kita untuk membuka gerbang tol. Nah, di sini saldo kita akan terpotong sebesar Rp118.000. Nah, alhamdulillah akhirnya Bubun sampai ke Kota Dumai. Karena ini adalah perjalanan pertama kali Bubun ke Kota Dumai. Jadi Bubun sebelumnya belum pernah ke Kota Dumai. Nah, sejak ada jalan tol Pekanbaru Dumai dan Bubun dikasih kesempatan jalan bareng keluarga, akhirnya nyampe juga deh ke Kota Dumai. Ikutin perjalanan keseruan kami di Kota Dumai ya, teman-teman. Menuju perjalanan Kota Dumai, kami disambut oleh hujan lebat. Ya, alhamdulillah ya, karena hujan itu adalah keberkahan. Doain kami ya teman-teman, semoga nanti kami bisa sempat jalan-jalan ke Dumai dalam kondisi hujannya udah berhenti. Stay tune ya. Adalah jalan utama Kota Dumai, yakni Jalan Sudirman. Jadi kita udah tiba di Kota Dumai teman-teman. Hujan makin lebat, semoga disambut dengan hujan ini kita banyak mendapat berkah ya. Kebetulan ipar bubun dulu dia pernah tinggal di Dumai, jadi dia insya Allah mengetahui ya kondisi Kota Dumai, makanya jalan-jalan yang ada di Dumai ini. Nah, ini ada makan restoran. Ini yang mana mall ya? Oh, Matahari. Oh, di Dumai ada Matahari juga loh. Ramayana, ada Ramayana ya. Di Dumai ada Jiko, Britok juga. Tuh Ramayana. Wah, kita udah di tengah Kota Dumai ya, teman-teman. Ini adalah kondisi Kota Dumai yang sedang hujan. Jadi mohon maaf Bubun tidak bisa menampilkan gambar yang keren karena lagi hujan. Nah, kalau dilihat Dumai ini kurang lebih mirip-mirip Pekanbaru juga ya, penuh dengan ruko. Nah, kayak Pekanbaru itu kan dikenal dengan kota ruko, di Dumai juga sama. Di sini juga ada Panolan dan udah banyak ya buka cabang Panolan ini. Iya, persis kayak di Pekanbaru ya. Sayang banget. Nah, kita bakal ke masjid ini. Ini adalah Masjid Taqwa ya. Kita kesini pas hari Jumat ya. Nah, di sini orang-orang sholat Jumat pada dapat ini ya, snack ya. Nah, anaknya keren banget. Ini di Masjid At-Taqwa. Menyediakan tuh tempat nasi gratis. Tuh. Nah, teman-teman, ini kondisi Masjid At-Taqwa Dumai ya. Alhamdulillah bisa sholat di sini, singgah di sini ya. Nah, teman-teman, kita udah nyampe di Kota Dumai. Tentunya kita coba sempatkan ke pantai karena alhamdulillah cuaca udah mulai bagus ya. Anak-anak ponakan heboh ya. Oke. Ini namanya Pantai Bandar Bakau ya, teman-teman. Jadi kami kesini dalam kondisi masih masa pandemi ya, COVID-19.
adalah kondisi pantai di Dumai. Yes. Bareng ponakan, bareng adik dan ipar. Ipar kebetulan dulu kecilnya pernah tinggal di sini ya. Penuh ya, teman-teman. Jadi ini adalah kampung nelayan resto hidangan laut. Jadi pengunjungnya dibatasi. Akhirnya kami cuma bisa jalan-jalan doang sampai di sini ya. Foto-foto deket jembatannya, tapi nggak kesana karena penuh ya. Harus reservasi kayaknya. Nah, ini kondisi pantai Bakau ya. Jadi kurang lebih seperti ini sih pantai di Dumai ya gambarannya. Kapal tua ini biasanya sama pengunjung digunakan untuk foto-foto ya. Tuh. Ini Bubun kesini bareng nenek, nyokap ya, terus sama ipar, sama adik, sama ponakan. Di Dumai ini beda ya dengan pantai umumnya ya. Kalau pantai umumnya itu ada pasir putih bersih, airnya biru gitu. Nah, kalau ini warnanya itu ya agak kehitaman gitu sih ya. Tuh teman-teman bisa lihat. Oke, kita coba ke bawah kali ya, lebih deket lagi di Dumai ini. Jadi kalaupun kita mau bersantai ya paling duduk di dekat tepi-tepi yang ada kedai situ ya. Mau di pondok mesti pesan minum ya. Tuh ada tulisannya. Kelihatan nggak sih? Oke. Ini sisi lain dari pantai Bakau. Tadi kita ada di sana ya. Sekarang kita pindah ke sini buat ngelihat pemandangannya. Adik-adik Bubun. Kita coba, ya ampun, ini pengamanannya kurang banget teman-teman. Serius, menurut Bubun sih kurang aman gitu ya. Ini yang agak aman. Jadi Bubun nggak bisa ngevlog sambil jalan tadi. Jadi ini di sini tuh nyokap atau nenek ya. Nah itu dia ada kira-kira minyak. Selesai dari pantai Bakau dan menuju kota Dumai. Jadi kota Dumai ini ibu kotanya Dumai juga ya? Iya. Pertamina Dumai ya. Wah, ini memang perusahaan yang kayak pusatnya di Dumai ya, Pertamina ini ya, di Riau. Yang paling besar kantornya. Jadi Dumai ini ya, kotanya ini panas loh teman-teman. Kalau udah pernah ke Pekanbaru ya, Pekanbaru kan dikenal panas juga. Coba ke Dumai itu lebih panas. Jadi panasnya itu dapat panas laut ya, luar biasa. Kita pulang ya menuju Pekanbaru ya, lewat jalan tol Dumai Pekanbaru. Nah kita udah mau naik menuju jalan tol. Jadi kalau dari Dumai itu kita lewat jalan Bagan Besar ya teman-teman. Nah kita bakal masuk ke jalan tol Dumai menuju Pekanbaru. Kira-kira udah nyampe belum ya gerbangnya? Kayak belum deh. Ini masih terus menuju. Nah ini kan udah mulai nih. Kilometer 0 di sini. Masuk tol wajib pakai kartu. Tuh masuk tol wajib pakai kartu. Pakai kartu uang elektronik ya. Kita udah di jalan tol Dumai menuju Pekanbaru ya. Dan di sini kita bayar. Pertama kita ini dulu ya, buka gerbang tolnya ya dengan menggunakan kartu elektronik, dan itu belum bayar ya, belum dipotong uang yang ada di kartu elektronik kita. Nah nanti dia bayar ketika kita udah nyampe di Pekanbaru. Oke, stay tune. Suasana jalan tol Dumai Pekanbaru hampir sama ya dengan jalan tol Pekanbaru Dumai, penuh dengan pemandangan ini kelapa sawit, kebun kelapa sawit tuh banyak banget tuh teman-teman. Nah ini jalan tolnya ini kan ini arah Dumai ke Pekanbaru. Nah yang di sebelah itu adalah Pekanbaru ke Dumai. Ini Bukit Timah, kalau sini ini Pekanbaru. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman, kalau salah nggak bisa mundur. Oke, bentar lagi kita bakal nyampe ke rest area Dumai, jalan tol Dumai Pekanbaru ya. Oke, kita lihat rest areanya gimana. Iya sih, kayaknya belum selesai juga ya, belum jadi ya. Hampir sama juga sih. Tuh ada call center jalan tol. Oh, ada Indomaret. Ada Grabari juga. Ya udah,
Kita coba singgah bentar aja. Untuk UMKM binaan. Kita bakal masuk ke rest area yang kedua di Jalan Tol Dumai Pekanbaru ya. Kita bakal lihat ini rest areanya. Karena tadi di rest area yang pertama kita udah singgah, jadi yang kedua kita hanya lewat aja ya. Tuh, saya lihat itu rest areanya. Nah, ini lebih ada pom bensinnya ya. Lebih lengkap yang di rest area kedua karena ada pom bensinnya. Tapi kalau kita lewat dari jalan tol Pekanbaru Dumai, nah itu rest area yang paling lengkap itu yang pertama, ada pom bensinnya. Jadi kalau kamu lagi mau isi bensin dari Pekanbaru Dumai itu di rest area yang pertama. Namun kalau ada mau isi bensin dari Dumai Pekanbaru, jalan tol Dumai Pekanbaru itu di rest area yang kedua. Alhamdulillah akhirnya kita nyampe di jalan tol Pekanbaru. Nah ini dia gerbang tol Pekanbaru, dan seperti biasa kita bakal nempelin kartu e-money kita, dimana nanti saldo pada kartu e-money kita akan dipotong ya sebesar Rp118.000. Akhirnya selesai sudah petualangan hari ini, petualangan jalan tol Pekanbaru Dumai dan jalan tol Dumai Pekanbaru. Ini so excited ya. Jadi tipsnya pertama, kalau kamu mau masuk jalan tol itu make sure pastikan kendaraan kamu tuh dalam kondisi baik ya. Karena kalau dalam kondisi tak baik nanti merepotkan di jalan. Jadi cek fisik dulu. Terus yang kedua, jangan lupa siapkan uang elektronik e-tol ya, berupa kartunya udah Bubun tunjukin tadi ya, bisa Busy dari BRI ataupun dari Mandiri ataupun BCA Flash. Oke teman-teman, makasih udah nyimak ya perjalanan Bubun hari ini. Thanks banget udah nyediain waktunya nonton. Seperti biasa untuk support channel Bubun Beauty Care, buat kamu yang baru nonton jangan lupa subscribe channel Bubun Beauty Care biar kamu gak ketinggalan info-info seru dari Bubun. Dan buat yang udah subscribe, seperti biasa like sebanyak-banyaknya dan share ke banyak sosial media. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.